Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat berjumpa kembali dan selamat datang di Daring SMP Negeri 1 Paseh. Untuk siswa kelas 9, kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi manusia. Berkaitan dengan sistem reproduksi manusia, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Untuk keterampilannya, menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Berikutnya, reproduksi pada hewan, kemudian berkaitan dengan vegetatif dan generatif. Di sini ada pada kelenjar kelamin jantan testis, sedangkan kelenjar kelamin betina ovarium. Namun, pada manusia proses pembentukan zigot dan perkembangannya mulai dari blastosit, penanaman blastosit, morula, kemudian tahap pembelahannya membelah menjadi 2 sel, membelah menjadi 4 sel, membelah menjadi 8 sel, hampir membentuk zigot. Lalu terjadi inti sel telur dan inti sel sperma, itu akan membentuk zigot. Berikutnya berkaitan dengan teknologi reproduksi. Ada pembastaran, inseminasi buatan, kultur jaringan, fertilisasi in vitro, dan pengklon. Contoh inseminasi buatan sapi, kerbau, dan kambing. Kultur jaringan berbagai jenis tanaman dan bibit tanaman. Fertilisasi in vitro mulai dari bayi tabung. Namun kali ini kita akan membahas organ dan reproduksi pada manusia. Reproduksi merupakan proses terbentuknya individu baru. Reproduksi bertujuan untuk melestarikan spesies agar tidak punah. Reproduksi pada manusia tergolong reproduksi seksual. Sistem reproduksi manusia melibatkan induk jantan dan induk betina. Dalam sistem reproduksi manusia, tiap-tiap induk mempunyai organ reproduksi. Berdasarkan perkembangbiakannya, manusia tergolong vivipar dengan fertilisasi internal. Ditinjau dari jenis kelaminnya, manusia menjadi pria dan wanita. Pria dan wanita mempunyai organ reproduksi yang berbeda. Kali ini kita lihat program organ reproduksi pada wanita. Terdiri dari ovarium, oviduct, tuba fallopi, dan vagina. Oviduct itu berjumlah sepasang dan berfungsi menggerakkan ovum ke arah rahim dengan gerakan peristaltik. Ujungnya berbentuk corong berjumpai-jumpai atau fimbre. Fimbre berfungsi untuk menangkap ovum yang dilepaskan oleh ovarium. Pembuahan sel telur oleh sperma terjadi pada oviduct. Selanjutnya, ovum yang telah dibuahi bergerak ke rahim atau uterus. Organ kedua dari wanita adalah ovarium berjumlah sepasang. Sepasang ini berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Ovarium terletak di rongga perut, tepatnya di daerah pinggang kiri dan kanan. Ovarium diselubungi oleh kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Setiap folikel mengandung satu sel telur. Folikel merupakan struktur seperti bulatan-bulatan yang mengelilingi oosit dan berfungsi menyediakan makanan dan melindungi perkembangan sel telur. Sel telur yang telah masak akan lepas dari ovarium. Peristiwa ini disebut ovulasi. Selain menghasilkan sel telur, ovarium juga berfungsi menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Organ yang ketiga dari reproduksi wanita adalah rahim. Rahim merupakan tempat pertumbuhan dan perkembangbiakan embrio hingga dilahirkan. Rahim manusia bertipe simplex, artinya hanya mempunyai satu ruangan. Pada wanita yang belum pernah melahirkan, biasanya rahim berukuran panjang 7 cm dan lebarnya 4 cm. Rahim bagian bawah mengecil dan dinamakan cervix uteri. Sedangkan bagian yang besar disebut corpus uteri atau badan rahim. Dinding rahim terdiri atas 3 lapisan, mulai dari perimetrium, miometrium, dan endometrium. Organ berikutnya pada wanita adalah vagina. Vagina berfungsi sebagai organ persetubuhan dan untuk melahirkan bayi.
Organ tersebut mempunyai banyak lipatan, sehingga pada saat melahirkan dapat mengembang. Dalam vagina terdapat lendir yang dihasilkan oleh dinding vagina dan oleh suatu kelenjar, yaitu kelenjar Bartolini. Berikut adalah reproduksi laki-laki. Identifikasikan organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Pada laki-laki ada vas deferens, kantong sperma, penis, dan testis. Kemudian vas deferens ini merupakan saluran yang menghubungkan testis dan kantong sperma. Vas deferens berjumlah sepasang. Bagian ujungnya terletak di dalam kelenjar prostat. Pada kantong sperma berjumlah sepasang dan berfungsi untuk menampung sperma sebelum dikeluarkan dari tubuh seorang pria. Sedangkan penis terdapat uretra yang berfungsi sebagai saluran urin dan saluran sperma. Reproduksi untuk manusia ada spermatogenesis dan oogenesis. Seorang wanita mampu memproduksi sel telur masa puber remaja awal sampai dewasa, yaitu sekitar umur 12 sampai 50 tahun. Setelah usia sekitar 50 tahun, seorang wanita tidak produktif lagi, ditandai dengan tidak mengalami menstruasi. Masa tersebut disebut menopause. Untuk proses pembuahan pada manusia ada 3. Pertama, tahapan pertumbuhan embrio seperti ini. Kemudian, proses pertama, inti sel sperma akan melebur dengan inti sel telur dan terbentuk sebuah sel baru yang disebut zigot. Zigot ini akan membelah diri menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, dan 32 sel. Prosesnya, untuk proses pertama, sperma akan masuk ke rahim. Kemudian, sperma sel telur akan melebur. Zigot yang telah membelah menjadi banyak sel tadi akan berkembang menjadi embrio. Kemudian pada janin dalam rahim ibu. Di sini terbentuk proses ketiga. Dari mulai proses pembuahan hingga kelahiran adalah kurang lebih 9 bulan. Bagaimana dengan kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi? Ada AIDS, gonorrhea, sifilis, herpes genitalica, chlamydia, trichomoniasis, candidiasis vagina, dan kutil kelamin. 4 hal yang kita bahas hari ini adalah sifilis atau raja singa. Sifilis adalah penyakit kelamin yang disebabkan bakteri. Tanda-tandanya terjadi luka pada alat kelamin, rektum, lidah, dan bibir, pembengkakan getah bening pada bagian paha, bercak-bercak di seluruh tubuh dan tulang, dan sendi, terasa nyeri ruam pada tubuh, khususnya tangan dan telapak kaki. Tanda ini akan menghilang, namun bakteri penyebab penyakit tetap masih di dalam tubuh. Setelah beberapa tahun dapat menyerang otak sehingga bisa mengakibatkan kebutaan dan gila. Penyakit ini dapat disembuhkan jika dilakukan pengobatan dengan penggunaan antibiotik secara cepat. Kedua adalah gonorrhea atau kencing nanah. Disebabkan oleh bakteri, gejalanya keluarnya cairan seperti nanah dari saluran kelamin, rasa panas dan sering kencing. Banyak bakteri penyebab penyakit ini dapat menyebar ke seluruh tubuh, sehingga menyebabkan rasa nyeri pada persendian dan dapat mengakibatkan kemandulan. Penyakit ini juga dapat disembuhkan jika dilakukan pengobatan dengan penggunaan antibiotik secara cepat. Berikutnya adalah herpes genitalis, disebabkan oleh virus. Virus penyebabnya adalah herpes simplex. Gejalanya timbul rasa gatal dan sakit pada daerah kelamin. Adanya luka yang terbuka dan lepuhan berair. Yang terakhir kita bahas AIDS, bukanlah penyakit pada sistem reproduksi. Namun AIDS dapat disebabkan karena adanya hubungan seksual yang merupakan proses reproduksi pada manusia oleh penderita AIDS. AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit karena turunnya sistem kekebalan tubuh. AIDS atau disebabkan oleh virus HIV, Human Immunodeficiency Syndrome. Sampai sekarang belum ditemukan vaksin yang belum bisa mencegah seorang supaya tidak terinfeksi HIV. Jadi, begitu seseorang terkena HIV, virus HIV terus berada di dalam tubuh seseorang dan melemahkan sistem pertahanan tubuh atau sel darah putih.
Jika pertahanan tubuh sudah lemah, orang akan mudah diserang oleh berbagai banyak macam penyakit. Penyakit inilah yang dapat menyebabkan kematian. Semua orang yang melakukan perilaku yang beresiko penularan HIV dapat terinfeksi. Tidak peduli orang itu dari keluarga baik-baik atau bukan, kaya atau miskin, bodoh atau pintar, heteroseksual atau homoseksual. Jadi apakah AIDS itu? Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadi didapat kekebalan tubuh menurun berkurang atau kumpulan gejala penyakit. Jadi kumpulan gejala penyakit yang timbul akibat menurunnya kekebalan tubuh yang didapat. Human Immunodeficiency Virus. Virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Jadi kekebalan tubuh manusia bisa menurun, diserang oleh berbagai penyakit. Itulah AIDS. Baiklah, HIV menular melalui hubungan seks yang tidak terlindungi dengan orang yang telah terinfeksi HIV. Bisa dengan penggunaan jarum suntik secara bergantian. Ibu hamil penderita HIV juga bisa menularkan kepada bayi yang dikandungnya atau dari ibu ke anak melalui air susu ibu ASI yang menderita HIV. Baik, begitu siswa kelas 9, tugas proyek hari ini kalian buatlah poster pencegahan penyakit kelamin dan HIV AIDS. Sumber ini dari Animus dan dari Dr. Hikmasari Kesehatan Reproduksi Remaja Nafsa dan HIV. Sumber lain dari buku paket, maka dari itu kalian coba buka buku paketnya ya. Selamat mencoba dan selamat mengerjakan tugas proyeknya. Sekian dari kami, Guru IPA SMP Negeri 1 Paseh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.